Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, ketemu lagi dengan Master Arya. Kali ini Master mau bahas suatu subjek namanya aritmatika sosial ya. Dimana aritmatika sosial ini adalah ilmu matematika yang ada di kehidupan sehari-hari lah. Sangat terlihat jelas gitu ya. Dalam aritmatika sosial itu ada 3 bahasan ya. 3 atau 4 ya. 3 kayaknya. Pertama itu mengenai yang namanya jual beli ya, dan diskon ya. Kedua itu tentang simpanan atau tabungan ya. Ketiga itu tentang pinjaman ya. Sebenarnya cuma 3 ini. Ada satu subjek lagi itu namanya tentang bruto, tara, neto ya. Yang keempat ini sih udah lama nggak diujikan sih ya di dalam ujian nasional, tapi nggak apa-apa, Master nanti akan jelaskan juga ya. Tapi untuk kali ini Master cuma mau ngebatasin subjeknya di jual beli dulu ya, karena kalau misalkan Master jelasin 4-4 sekaligus nanti yang ada puyeng, masuk enggak ke otak, puyeng yang ada ya. Jadi pertama kita bahas dulu jual beli deh ya. Jual beli. Di antara jual beli, simpanan, tabungan, pinjaman itu semuanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Cuman satu prinsip aja yang mesti diingat deh, nggak ada yang lain-lain ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah akhir dikurang awal itu sama dengan selisih. Dah, itu aja yang perlu diingat ya. Dalam jual beli tentunya pada akhirnya prosesnya kan jual kan, supaya kita dapat uang, betul nggak? Jual dong ini ya. Akhir ini jual ya. Awal ini beli ya dong. Kalau untuk menjual itu kan mesti beli barangnya dulu baru bisa menjual kan. Nah, jadi awal tuh beli, kemudian di akhir dijual ya. Selisih, nah kalau dalam jual beli selisih inilah yang dinamakan sebagai untung ya. Jadi dengan demikian kalau dalam proses jual beli maka harga jual ya, harga jual dikurangi harga beli itu sama dengan untung ya. Untung. Master, gimana kalau misalkan bermasalah rugi? Mau untung mau rugi itu prosesnya sama, jual beli ya. Kalau rugi itu adalah untung yang negatif, itu enggak? Nah, daripada pusing-pusing, udah pokoknya rumusnya cuma pakai jual kurang beli sama dengan untung ya. Sehingga kalau misalkan jual itu lebih rendah dari beli ya, ngejual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, pastinya kan rugi. Tetap aja itu untung yang negatif gitu ya. Jadi rugi itu adalah untung yang negatif ya. Dalam hal ini jadi kalau rugi itu sama dengan untung yang negatif ya gitu. Oke, sekarang kita coba contoh soal ya. Contoh soal ya. Ada satu istilah lagi ya, itu namanya persen untung ya. Persen untung, dimana persen untung itu ya, itu selalu dihitungnya terhadap beli ya. Jadi persen untung ya atau persen selisih itu selalu dihitungnya terhadap awal, terhadap beli ya. Jadi persen untung itu adalah untung dibagi dengan beli ya. Jadi persen untung itu adalah untung dibagi dengan harga beli ya. Jadi contohnya itu begini ya. Misalkan beli HP ya. Beli HP. Harganya beli itu misalkan 1 juta.
ya. Beli HP harganya 1 juta. Oke. Kemudian dijual, ya, setelah beli kita jual kembali HP-nya itu seharga 1.200.000. Ya. Pertanyaannya, persen untungnya berapa? Persen untungnya berapa? Ini masih gampang, ya. Dari sini kita akan dapat bahwa jual kurang beli sama dengan untung. Ya. Akhir kurang awal sama dengan selisih. Itu aja yang perlu diingat, ya. Jadi jual kurang beli sama dengan untung, ya. Tuh, ya. Selalu prinsipnya akhir kurang awal sama dengan selisih. Kalau dalam jual beli, akhir yaitu jual dikurangi awal, beli sama dengan untung, ya. Jadi dengan demikian kalau kita masukkan angkanya, jualnya 1.200.000, ya, dikurangi 1 juta, maka untungnya itu adalah 200.000, ya. Ini adalah untungnya, ya. Gitu. Maka dengan demikian persen untung adalah untung dibagi beli, kan tadi, ya, selalu dibagi dengan awal, ya. Untung dibagi dengan beli, maka hasilnya untungnya tadi 200.000. 200.000 dibagi dengan belinya, harga belinya 1 juta. 1 juta. Ya, nolnya kita coret. Ya, coret, tinggal 2/10. Nah, kalau dalam persen, ya, persen untung itu kalau dalam persen ini mesti dikali 100%, ya enggak? Sehingga hasilnya persen untungnya adalah 20%. Ya, gitu. Oke, kita ambil lagi contoh lain, ya. Contoh soal lain, ya. Misalkan aja beli radio atau beli sepeda deh, ya. Beli sepeda bekas, beli bekas sepeda itu katakanlah 800.000. Ya, sepeda bekas 800.000. Kemudian sepeda bekas itu mesti diperbaiki, ya, servis, ya. Servisnya 200.000. Ya. Kalau persen untung mau diambil, pengen untung 25%. Pertanyaannya jualnya mesti berapa? Ya. Nah, kita tahu kalau misalkan kita beli barang bekas, terus ada biaya perbaikan, tentunya modal kita bukan 800 lagi dong, ya enggak? Jadi dengan demikian, ya, total beli atau harga modal kita total beli, ya, itu bukan lagi 800.000, tapi termasuk biaya servisnya dong, tuh enggak? Jadi 800.000 tambah 200.000 dulu, kan termasuk harga servisnya kan? Modal itu termasuk modal yang kita keluarkan sebabnya, ya enggak? 800.000 tambah 200.000 adalah 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, kita langsung masuk lagi ke rumus dasar kita, yaitu akhirnya itu adalah jual, ya, dikurangi awalnya beli, ya. Hasilnya apa tadi kalau selisih jual beli itu? Untung, ya. Untung. Ya enggak? Nah, sekarang jualnya berapa? Belum tahu. Ya kan? Dikurangi harga pembeliannya 1 juta. Ya enggak? Untungnya berapa? Ya belum tahu. Karena jual aja belum tahu. Tapi yang jelas, ya. Yang jelas katanya tadi bilangnya apa? Bahwasanya tadi pengen untung 20%. Ya enggak? Berarti persen untung itu 20%. Maaf, 25%, ya. Persen untungnya 25%, ya. Dengan demikian 25% itu adalah apa? 25% itu adalah untung dibagi dengan beli. Betul nggak?
dikali 100%. Ya enggak? Sehingga dengan demikian untung dibagi dengan beli, ya, itu sama dengan 25 bagi 100 kan, 25% bagi 100%, ya, artinya 25 per 100, ya kan, sama-sama persen nih, hilang ya, nah, 25 per 100. Jadi dengan demikian untung itu adalah 25 per 100, atau kalau kita perkecil 25 per 100 adalah 1/4, ya. Dengan demikian untung itu adalah 1/4 kali beli. Ya, untung itu adalah 1/4 kali beli. Kalau kita masukkan ke sini, ya, jadi jual dikurangi beli 1 juta, ya. Untung adalah 1/4 dari beli. 1/4 kali belinya berapa tadi? 1 juta kan? Ya. Sehingga dengan demikian jual dikurangi 1 juta sama dengan 1/4 kali 1 juta, 250.000. Ya. Dengan demikian maka harga jualnya adalah 1 juta tambah 250.000. Jadi harus dijual seharga 1.250.000. Dengan total pengeluaran 800 tambah 200 juta, pengen untung 25%. Makanya harus dijualnya 1.250.000. Ya. Kemudian ada contoh soal lagi, ya. Contoh soal lagi. Ini lebih membahas kemampuan nalar aja sih, ya. Coba ya, kalau misalkan master tanya begini, ya. Misalkan master tanya, kalau misalkan rugi 20%, ya. Pertanyaannya, perbandingan harga jual dibanding belinya gimana? Kalau jual belinya rugi 20%, gimana nih? Jual banding belinya berapa? Ya. Nah, jangan lupa dan jangan pusing juga gitu. Mau rugi mau untung itu sama aja, ya. Kalau rugi itu untung yang negatif, ya. Jadi dengan demikian kalau kita pakai rumus asal, akhir kurang awal, jual kurang beli, ya. Ini sama dengan untung kan? Ya enggak? Dan jangan lupa kalau persen untung itu adalah untung dibagi dengan beli kan? Ya enggak? Nah, sekarang persen untungnya itu rugi. Jadi dengan demikian tulisnya bukan 20% lagi, tapi minus 20% alias rugi adalah untung dibagi beli. Tadi kan kali 100% biasanya ya, sama aja kan, sebenarnya kali 1 itu kan, ya. Nah, dengan demikian untung dibagi beli, ya, itu ngalahin adalah minus 20% dibagi 100%, artinya minus 20 per 100, ya. Artinya kita bisa perkecil lagi, minus 1/5, ya. 20/1 itu 1/5, ya. Oke. Sekarang dengan demikian dari sini kita tahu bahwa untung adalah minus 1/5 dikali beli, ya. Kemudian ini persamaan ini kita masukkan ke rumus yang jual kurang beli sama dengan untung, sehingga dengan demikian jual dikurangi beli sama dengan untungnya tadi berapa? Minus 1/5 beli kan? Sehingga jual dikurangi beli itu sama dengan minus 1/5 kali beli, ya. Jadi jual sama dengan beli dikurangi 1/5 dari beli, ya.
Jadi jual, beli kurang 1/5 beli. Kayak 1 dikurangi 1/5. Jadi hasilnya 4/5 dari beli. Ya, dengan demikian kalau kita bagi jual dibagi dengan beli, ngalahin itu adalah 4/5. Sehingga jual dibanding harga belinya adalah 4/5. Oke. Nah, sementara ini dari master cukup sekian dulu ya. Jadi kita bahasnya jual beli dulu ya. Besok-besok nanti master akan coba bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai simpanan tabungan ya. Selanjutnya juga nanti master akan menjelaskan mengenai bruto tara neto ya. Oke, sekian dulu sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.